Selamat sore, salam olahraga. Selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas seputaran prediksi sepak bola. Untuk teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapat notifikasi seputaran prediksi. Tanpa teman-teman semua, channel saya ini tidak berarti apa-apa. Tetap semangat untuk prediksi bola malam ini. Jika kita sehati, ayo kita gas untuk malam ini. Pencinta sepak bola, kita berjumpa kembali masih di seputaran prediksi sepak bola, yaitu tanggal 12 sampai dengan 13 Mei. Sebelum saya lanjut ke pembahasan prediksi bola untuk malam ini, saya akan mereview sedikit ya prediksi yang kemarin ya. Untuk Leeds berhadapan dengan Chelsea ya, di laga ini kita masuk ya teman-teman, karena kita ambil Chelsea ya di handicap min 0,5 bola. Dan untuk Leicester berhadapan dengan Norwich ya, di laga ini juga kita masuk karena kita ambil Leicester di handicap min 1 bola. Dan untuk Watford berhadapan dengan Everton ya, di laga ini kita gagal di satu laga karena kita kemarin yakin ke Everton di handicap min 1/4 bola. Dan untuk Wolves berhadapan dengan Manchester City ya, di laga ini juga kita masuk ya karena kita ambil Manchester City di handicap min 1/4 bola. Dan untuk Nice berhadapan dengan Estetin di laga ini juga kita masuk karena kita ambil Nice di handicap min 1 bola. Oke, selamat untuk teman-teman yang masuk dari prediksi kemarin ya. Untuk prediksi kemarin kita hampir 90% masuk, yaitu kita masuk di 4 laga dan kita hanya gagal di 1 laga. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya silahkan dicek di playscore kalian masing-masing. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk prediksi bola untuk malam ini ya. Seperti biasanya saya akan membahas 5 laga yang untuk malam ini, yaitu dari Liga Premier Inggris, La Liga Spanyol, Italia Serie B, dan 1 laga dari Liga Super Swiss. Oke, untuk laga yang pertama kita langsung saja untuk dari Liga Premier Inggris ya, mana Tottenham akan berhadapan dengan Arsenal ya. Dan di sini saya melihat untuk peluangnya mengarah tipis ke Tottenham ya sebagai tuan rumah untuk laga malam nanti. Dari Tottenham sendiri saya melihat ada 4 pemainnya yang akan absen, sedangkan dari Arsenal ada 2 pemain yang akan absen dan 1 pemainnya masih dipertanyakan ya untuk tampil pada laga malam nanti. Dan untuk 5 pertandingan akhir dari Tottenham Hotspur, di mana Tottenham di sini saya melihat untuk mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus ya, dengan 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Brighton. Sementara untuk 5 pertandingan akhir dari Arsenal, di mana Arsenal mengakhiri 5 laganya dengan sangat bagus dengan meraih 4 kali kemenangan ya, dengan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Southampton. Oke, dan untuk 5 pertemuan akhir dari Arsenal dengan Tottenham, di mana Tottenham di 5 pertemuannya dengan Arsenal 3 kali menang, sementara Arsenal sendiri 2 kali menang. Oke teman-teman, kita lihat sedikit untuk peringkatnya saat ini, di mana untuk saat ini Arsenal berada di peringkat keempat dengan 66 poin, sementara Tottenham berada di bawahnya itu di peringkat kelima dengan 62 poin. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk kedua tim ini. Kalau kita lihat dari peluang dan dari 5 pertandingan akhir ya, keduanya terlihat cukup bagus. Tapi untuk malam ini saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah. Saya ambil Tottenham di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Oke, dan kita lanjut untuk laga selanjutnya dari La Liga Spanyol, di mana mempertemukan Real Sociedad berhadapan dengan Cadiz, dan di sini saya melihat untuk peluangnya lebih mengarah ke tuan rumah, yaitu Real Sociedad. Dari kubu Real Sociedad di sini saya melihat ada 5 pemainnya akan absen ya untuk laga malam nanti, sedangkan dari tim tamu yaitu Cadiz ada 2 pemainnya juga yang akan absen ya untuk laga malam nanti. Oke, dan untuk 5 pertandingan akhir dari Real Sociedad, di mana Real Sociedad mengakhiri 5 pertandingannya dengan tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kalah. Sementara untuk Cadiz sendiri, di mana Cadiz mengakhiri 5 pertandingannya dengan cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara Cadiz dengan Real Sociedad ya, di mana Real Sociedad di 5 pertemuannya dengan Cadiz 5 kali menang, sementara Cadiz sendiri tidak pernah menang ya di 5 pertemuan head to head antara Real Sociedad. Oke, dan untuk peringkatnya saat ini, di mana Real Sociedad berada di posisi ke-6 ya, dengan
raihan 56 poin, sementara untuk Cadiz berada di peringkat ke-17 dengan 35 poin. Oke, dan kalau kita lihat dari posisi peringkat untuk kedua tim ini jelas cukup jauh ya teman-teman, antara Real Sociedad dengan Cadiz. Untuk malam ini saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Real Sociedad di handicap min 0,5 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Oke, kita lanjut untuk laga selanjutnya, masih dari La Liga Spanyol, di mana Rayo Vallecano akan bertemu dengan Villarreal. Dan di sini saya melihat untuk peluangnya lebih mengarah ke tim tamu, yaitu Villarreal. Oke, dan untuk dari Rayo Vallecano ya ada satu pemainnya akan absen untuk laga malam nanti, dan dari Villarreal di sini saya melihat juga ada satu pemain yang akan absen dan ada 3 pemain yang masih dipertanyakan untuk tampil pada laga malam nanti. Oke, untuk 5 pertandingan akhir dari Rayo Vallecano, di mana Rayo mengakhiri 5 pertandingannya dengan cukup bagus, dengan 2 kali menang, 2 kali di seri dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Alaves. Sementara untuk 5 pertandingan akhir dari Villarreal, di mana Villarreal mengakhiri 5 pertandingan yang tidak terlalu bagus, hanya 1 kali menang, 1 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk pertemuan head to head antara Villarreal berhadapan dengan Rayo Vallecano, di mana Rayo Vallecano saat bertemu 5 kali bertemu dengan Villarreal hanya 1 kali menang, sementara Villarreal 3 kali menang dan 1 laganya berakhir imbang. Oke, dan untuk peringkat antara Rayo Vallecano saat ini dengan Villarreal, di mana Villarreal berada di peringkat ke-7 dengan 53 poin, sementara Rayo Vallecano ada di peringkat ke-12 dengan 42 poin. Oke teman-teman, untuk kalau kita lihat dari peluang kemenangan dan dari 5 laga terakhirnya, memang kedua tim ini mempunyai kekuatan yang sama ya, dan antara Rayo Vallecano dengan Villarreal hanya kedua tim ini berbeda posisi peringkat saja. Oke, dan saya untuk malam ini saya lebih yakin akan mengambil tim tamu, yaitu Villarreal di handicap min 1/4 bola ya teman-teman, silahkan diambil. Kalau kita sehati, ayo kita gas untuk malam ini. Oke, dan kita lanjut ke laga selanjutnya dari Italia Serie B, dari babak blackout ya, di mana LR Vicenza akan berhadapan dengan Cosenza. Dari sini saya melihat untuk peluangnya lebih mengarah ke tuan rumah, yaitu Vicenza. Dan untuk 5 pertandingan akhir dari LR Vicenza di sini, di mana LR Vicenza mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang dan hanya mengalami 2 kali kalah. Sementara untuk Cosenza sendiri juga mengakhiri 5 pertandingannya dengan cukup bagus, yaitu dengan 3 kali menang, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kalah saat bertemu dengan Cremonense. Oke, dan untuk 5 pertemuan head to head antara LR Vicenza dengan Cosenza ya, di mana di sini saya melihat untuk LR Cosenza di 5 pertemuannya dengan Cosenza hanya 1 kali menang, sementara Cosenza juga 1 kali menang dan di 3 laganya berakhir imbang. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk kedua tim ini. Kalau lihat dari peluang dan 5 pertandingan akhirnya, kedua tim ini sama-sama ya, sama-sama kuat saya melihatnya. Untuk Vicenza dengan Cosenza, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2/4 bola ya teman-teman, silahkan ambil. Oke, dan kita lanjut untuk laga yang terakhir, yaitu dari Liga Super 11, di mana mempertemukan Basel dengan Grasshopper ya, dan di sini saya melihat untuk peluangnya lebih mengarah ke tuan rumah, yaitu Basel. Dan untuk 5 laga terakhir dari Basel ya, di mana Basel mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus juga ya, dengan 1 kali menang, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk 5 pertandingan terakhir Grasshopper mengakhiri 5 laganya dengan cukup bagus, yaitu dengan 2 kali menang, 2 kali seri, hanya mengalami 1 kali kekalahan saat bertemu dengan Sion. Oke, dan untuk 5 head to head antara Grasshopper dengan Basel ya, di mana Basel di 5 pertemuannya dengan Grasshopper 3 kali menang, sementara Grasshopper sendiri hanya 1 kali menang dan 1 laganya berakhir imbang. Oke, dan untuk posisi peringkat saat ini Basel berada di peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 57 poin, sementara Grasshopper berada di peringkat ke-8 dengan 36 poin. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk kedua tim ini antara Basel dengan Grasshopper ya. Untuk malam ini saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah, yaitu Basel di handicap min 0,5 bola ya teman-teman, silakan diambil. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini, saya akan mereview sedikit ya prediksi bet untuk malam ini ya teman-teman, yaitu untuk Tottenham ya berhadapan dengan Arsenal. Saya mengambil Tottenham di handicap 0-0 ya, atau bermain leg-legan. Sementara untuk Real Sociedad berhadapan dengan Cadiz, saya mengambil Real Sociedad di handicap min 0,5 bola. Sementara untuk Rayo Vallecano berhadapan dengan Villarreal, saya mengambil Villarreal di handicap min 1/4 bola. Dan untuk LR Vicenza berhadapan dengan Cosenza, saya memilih bermain over di 2/4 bola.
Dan untuk Basel berhadapan dengan Grasshopper, saya mengambil Basel di handicap min 0,5 bola. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silakan diambil, dan jika masih merasa ragu, silakan diabaikan. Di sini saya hanya berbagi prediksi, dan tetaplah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore dan salam olahraga.